Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang protokol Modbus Arduino ya teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas protokol Modbus dengan menggunakan Arduino dan Proteus sebagai simulatornya. Nah, untuk library untuk Modbusnya bisa di-download di GitHub dengan alamat berikut. Nah, ini cara downloadnya, download menggunakan zip, lalu bisa diimport. Caranya seperti ini, include library, bisa add zip library, begitu teman-teman caranya. Lalu ini untuk Arduino ini udah saya masukkan ya library yang tadi saya tunjukkan di GitHub. Nah, ini adalah example-nya. Kita klik advanced slash contoh protokol Modbusnya teman-teman. Jadi seperti ini. Namun saya juga sudah membuat kode tersendiri teman-teman. Ini adalah contohnya. Jadi contohnya ini ya mungkin pembacaannya terlalu sulit ya teman-teman. Jadi saya sudah menyiapkan program untuk ya lebih simpelnya lah. Jadi seperti ini tampilannya. Untuk codingannya yaitu menggunakan library modbus rtu.h, lalu define ID. Ini ID slave-nya didefinisikan di sini. Ini menggunakan ID 1. Modbus slave ID-nya ini ya teman-teman. Oke, lalu serial komunikasinya, dan 0 ini kita default aja teman-teman. Lalu UI 16 data 10 ini merupakan ya teman-teman variabel untuk pengiriman data Modbus. 10 itu adalah jumlah data yang akan dikirim. Jadi seperti itu, AU 16 data 10. Baik, untuk selanjutnya yaitu masuk ke serial Beijing. Kita menggunakan baud rate 9600. Nah, ini punya serial ini ya, konfigurasinya untuk baud rate nya 9600. Lalu untuk digital outputnya kita pakai pin mode 2 untuk digital output. Lalu digital input ada analog output PWM. Lalu digunakan slave.start teman-teman ya. Udah seperti di program teman-teman. Untuk itu setelah itu kita menggunakan slave.pull AU 16 data ya, adalah variabel yang sudah didefinisikan. 10 ini adalah 10 data yang sudah kita definisikan, yaitu seperti itu. Di sini terdapat 1 2 3 4 perintah digital input, output PWM, dan analog input. Untuk digital input menggunakan bitrate AU 16 data 0. Nah, alamatnya 0 ini digunakan untuk membaca nilai input di pin 3 teman-teman. Lalu setelah itu read holding registernya berada di 4001 begitu. Nah, ini alamatnya. Read holding registernya berada di 4001. Saya kasih komen seperti ini ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk digital outputnya pakai pin 2, lalu perintahnya yaitu bitrate AU 16 data, alamatnya data ke 1,0. Dan ini perintah ini digunakan untuk membaca nilai variabel AU 16 data pada data ke 1 dan melempar atau mendefinisikan hasil pembacaannya ke pin digital 2 teman-teman ya. Lalu untuk Modbusnya berada di alamat 40.002 read holding register gitu ya.
seperti itu, create loading register. Lalu selanjutnya yaitu analog output atau PWM ya teman-teman. Perintahnya menggunakan analog read, alamatnya ada di AU16 data 2. Oke, analog readnya ada di pin number 6. Nah, ini adalah komen yang sudah saya masukkan untuk definisi dari perintah Arduino nya. Begitulah teman-teman ya. Ini AU16 data di alamat 2. Lalu untuk analog input, nanti kita membaca pin analog di alamat A0 dengan perintah AU16 data ketiga analog read A0. Jadi data analog read A0 itu nanti dimasukkan di AU16 data ketiga. Ya, seperti itulah teman-teman ya gambarannya untuk protokol Modbus-nya. Lalu kita buat simulatornya ya teman-teman. Di Proteus 8 profesional kita masukkan dulu untuk device-nya, yaitu yang pertama adalah Arduino. Kita pakai Mega 2560. Kita masukkan, klik OK. Lalu kita rotasikan posisinya. Lalu kita masukkan komponennya selanjutnya, yaitu gini teman-teman, jika teman-teman sudah memasukkan library-nya di Proteus itu, kita bisa ketik langsung Arduino teman-teman. Jika belum, silahkan di download terlebih dahulu di Google. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu kita gunakan compim untuk serial komunikasinya. Klik compim, klik 2 kali, lalu kita butuh logic probe. Logic probe itu sama seperti LED ya, kita bisa mengetahui status pada pin tersebut, high atau low, atau 1 atau 0. Habis itu kita gunakan logic state. Logic state ini sama seperti tombol ya teman-teman ya. Lalu potensio untuk pembacaan perintah analognya. Lalu kita gunakan motor sebagai aktivasi untuk PWM, indikatornya ya teman-teman ya. Kita pilih dulu untuk motornya ya. Oke, setelah itu kita akan merangkai susunan dari komponen yang sudah kita masukkan di device. Pertama yaitu compimnya teman-teman. Lalu kita koneksikan TX dengan TX, RX dengan RX. Sesuaikan ya teman-teman. Kita sesuaikan untuk wiringnya biar lebih enak dilihat. Untuk komunikasi portnya yaitu port RX dengan RX, TX dengan TX. Susunannya ya kita sesuaikan teman-teman ya untuk posisinya. Oke, langsung kita masukkan logic state. Logic state ini sama seperti tombol untuk memberikan sinyal I10. Kita gunakan mirror untuk menghadapkan ke chipnya biar lebih enak dilihat. Oke, untuk logic state-nya ada di pin 3. Lalu untuk logic probe-nya sama seperti LED, kita bisa mengetahui status pada pin tersebut. Oke,
Lalu kita gunakan potensio untuk membaca nilai analognya ya teman-teman. Oke, untuk analognya dimasukkan di pin A0. Lalu jangan lupa kita sesuaikan lalu ini di Arduino nya kita beri tegangan power VCC 5 volt dan groundnya ya teman. Soalnya kemarin pernah saya coba untuk khusus untuk penggunaan analog, pembaca nilai analog, untuk VCC dan groundnya harus dikasih tegangan teman-teman, karena kemarin saya coba itu nilainya kalau nggak dikasih itu tegangan positif VCC dan ground, nilai dari pembacaan analognya itu nggak kebaca teman-teman, jadi harus dikasih seperti ini. Oke, lanjut lagi untuk pin 6 nya, bentar kita sesuaikan dulu. Untuk motornya itu kita gunakan di pin 6 untuk output PWM atau output analog. Kita sambungkan ke ground. Lalu oke, sudah, kita tinggal masukkan programnya ya teman-teman ya. Kita pilih Arduino Mega or Mega 2560, kita klik compile. Lalu kita masukkan file hexa. Nah, bisa dilihat di sini. Oh ya teman-teman, jika tulisannya seperti itu nggak muncul, bisa dilihat di sini. Untuk show output during itu dicentang compile sama uploadnya, jadi biar kelihatan tulisannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa copy paste file hasil compilannya, lalu kita masukkan di sini, Ctrl V. Oke, setelah itu kita lihat baud rate-nya ada di 9600, kita sesuaikan, klik dua kali di compile-nya. Oke, klik OK. Setelah itu kita buka itu ya teman-teman, virtual serialnya. Oh, ini udah kebuka ya. Jadi virtual serialnya seperti ini teman-teman, tampilannya itu digunakan untuk menyambungkan. Jadi ini kita delete dulu aja ya. Kita buat lagi, klik device, create, lalu kita gunakan connection, kita pilih pair, next, kita gunakan virtual 1 dan virtual 2. Klik aja untuk finish. Nanti portnya tersebut jika sudah berhasil akan tampil di portnya di sini, gitu ya teman-teman. Lalu jangan lupa untuk penggunaannya ini harus di play terlebih dahulu. Nah, diklik play kayak ini, lalu nah di sini akan keluar portnya, port virtualnya ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita masuk lagi di Arduino, di simulatornya kita buka mode busbool yang digunakan untuk mengetahui atau memonitor modbus yang kita gunakan ini dari Arduino ke modbus pool. Jadi kita membaca nilai DAU 16 data 0, 1, 2 dan 3. Jadi seperti itu, kita sesuaikan dulu tampilannya. Jadi ini yang akan kita baca, yaitu seperti itu.
kita play teman-teman ya. Nah, jadi nanti susunannya untuk ini, susunannya ini kita koneksikan terlebih dahulu. Port COM-nya COM 2, baud rate-nya ya sudah disesuaikan. Nah, ini pakai COM 1, berarti ini kita gunakan COM 2 sesuai dengan virtual serial yang sudah kita definisikan. COM 2 9608N1. Oke. Nah, ini udah tampil ya teman-teman, udah terhubung. Lah untuk threshold alamat modbusnya kita gunakan thresholding register di alamat 40001. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kita close terlebih dahulu ini biar lebih simple. Jadi ini untuk input digitalnya ada di 0 yang atas sendiri ya teman-teman ya. Nanti ada di situ di AU16 datanya itu disimpan di situ, lalu digital outputnya berada di alias untuk bar yang pertama, lalu di bawahnya lagi output PWM, di bawahnya lagi yaitu analog inputnya gitu teman-teman. Nilainya akan tersimpan di situ. Oke, ayo kita coba untuk mendefinisikan. Nah, ini untuk A0, ini adalah nilai yang sudah terdeteksi di modbus pool gitu ya teman-teman ya. Alamatnya yaitu 40001, 2, 3, dan 4. Lalu kita coba untuk memberikan status. Nah, ini status 1, dia akan membaca di AU16 data tadi dikirim, lalu di modbus poolnya kita monitoring dan nilainya sudah sama, yaitu di pin nomor 3 dia akan aktif, lalu di modbusnya juga terdeteksi untuk alamat 4001 ya, dia akan aktif juga. Kita 0, ini juga akan 0. Seperti itu teman-teman ya, untuk melihat status dari pin. Nah, untuk yang kedua ini digital output kita bisa definisikan dari sini ya. Klik send. Nah, ini dia akan aktif. Ini 0. Nah, di sini juga akan 0. Gitu teman-teman. Digital input dan digital output seperti itu. Nah, ini sudah terkoneksi. Untuk kita sebaiknya kita beri nama ya untuk lebih enaknya di sini. Untuk yang pertama atau 0 ya, kan ini alamatnya dimulai dari 0. Untuk yang pertama yaitu digital input, yang kedua adalah digital output. Digital input berada di pin nomor 3, digital output berada di pin nomor 2, analog output ada di pin 6, lalu analog inputnya ada di pin A0. Jadi mulai atas itu AU16 data 0, AU16 data 1, terus analog output itu AU16 data 2, dan begitu seterusnya. Kita coba kita beri angka 100 di PWM. Nah, ini untuk output PWM nya ya teman-teman, 100 maksimal 255 ya, 255 kita kirim. Ini adalah untuk mengetahui kecepatannya. Play, kita nolkan kembali. Nah, kecepatannya terus berkurang teman-teman. Lalu berikutnya kita coba di analognya. Lah, ini kita klik plus, dia akan bertambah ya teman-teman. Nilainya akan bertambah sampai maksimal 1024 sih sebenarnya, 1023. Lalu kita turunkan potensinya juga sama seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita mau mensimulasikan kita mau mencoba untuk menggunakan programnya secara langsung ya, real ya. Jadi harus kita diskoneksikan terlebih dahulu
yaitu di Modbus poolnya di disconnect terlebih dahulu dan di Proteusnya dimatikan untuk menghindari crossing atau benturan dari potcomnya, gitu ya teman-teman. Pertama kita masukkan itu ya, koneksikan kabelnya ya. Di sini udah terdeteksi untuk, nah ini kita matikan dulu teman-teman di apa namanya, untuk virtual serialnya biar nggak bentrok. Koneksinya kita udah memasukkan USB dari Arduino Mega 2560. Nah ini programnya udah saya masukkan ya teman-teman. Jadi oke teman-teman, ini adalah tampilannya koneksi dari Modbus protokol. Di ini kita coba untuk tekan tombolnya ya, digital input. Nah ditekan dia akan berstatus 1, kalau dilepas dia akan status 0. Nah ini saya tekan lagi 1 dan dilepas adalah statusnya ada 0. Berikut kita untuk digital output kita klik value nya kita isi 1 ya. Nah ketika digital outputnya dikasih nilai 1 maka LED nya aktif, lalu untuk value 0 saya enter, nilainya juga akan 0 dan mati. Untuk analog outputnya kita coba isi dengan PWN, enter. Nah itu untuk LED yang warna merah diaktif, kita kasih 50 enter. Nah, itu nilainya redup dan 255, kita enter lagi. Nah untuk nilai redup dan nyala redupnya itu dia akan bernilai full kalau 255. Dan berikut adalah untuk VR nya teman-teman ya, kita coba putar ke kanan, kalau ke kanan itu nilainya kan bertambah teman-teman ya. Kita coba putar ke kanan. Nah ini kita menggunakan VR tripod teman-teman ya untuk input analognya. Jadi seperti itu, putar kiri untuk mengurangi nilai, putar kanan untuk menambahkan nilai pada analog inputnya, sama seperti di simulasi. Nah seperti itu teman-teman. Kita coba aktifkan lagi untuk LED nya yang berwarna biru. Nah kita matikan. Nah gitu teman-teman, dan ini juga kita matikan. Nah seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah dokumentasinya, saya cantumkan. Untuk library-nya bisa di-download di situ, dan IO nya untuk input digitalnya kita gunakan pull down Arduino seperti itu, dan VR nya kita gunakan multi-turn variable resistor, dan data sheet-nya seperti itu. Dan susunan pin nya untuk pin 1 itu pin 1 ini ya, kita sambungkan ke ground, pin 2 nya ke IO Arduino, dan pin 3 nya di VCC 5 volt teman-teman. Ini adalah susunan rangkaian dari simulatornya yang tadi ya, Proteus. Nah ini aplikasi virtual serialnya seperti ini, dan Modbus poolnya juga tampilannya seperti ini. Begitu. Nah ini adalah source code yang saya buat di programnya, saya cantumkan juga di dokumentasinya ini ya teman-teman. Nanti mungkin saya cantumkan juga di deskripsi video ini agar bisa dikembangkan untuk teman-teman sekalian. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.